Kemudian untuk pemasangan ini kan tidak bisa ya teman-teman. Ini akan nabrak di sini. Caranya seperti ini, perhatikan. Kontak on. Kemudian kontak off satu kali ya, sambil ini teman-teman. Pada video ini saya akan menjelaskan cara kerja ISC, dan nanti saya akan membongkar sekalian membersihkan ya. Kemudian nanti saya sebutkan juga cara ngeceknya ya. Cara ngeceknya tentunya secara sederhana saja, nanti akan saya tunjukkan cara pengecekannya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu cara kerja ISC ini ya, salurannya. Nah, di sini adalah yang namanya ISC ini mempunyai soket ini. Soketnya ada 4 ya, ada 4 ini kabel. Dan ada beberapa fungsi yang dikerjakan pada ISC ini. Salah satunya adalah warming up. Ketika mesin dingin dia akan naik sendiri tanpa digas. Nah, ini yang membuka ISC ini, karena dari lubang angin ini, nah dia akan nyedot angin ya, kemudian ditembuskan ke bawah throttle, di bawah kupu-kupu itu. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, posisinya ISC itu di sini ya. Di sini adalah dari filter udara masuk ya. Kemudian ini adalah katup ya, katup kupu-kupu buka tutup. Nah, ketika ini menutup ya, yang kerja itu adalah saluran udara kecil ini di sini. Ini ada lubang ke sini. Nah, ini yang nyeting langsam stasionernya itu ini. Ini akan maju mundur menurut kebutuhan dan perintah dari ECU. Ya, ini ISC-nya ini. Kemudian ini ke ruang bakar ya. Ini adalah throttle, posisi bisa membuka dan menutup. Jadi di sini berbentuk semacam klep ya, kayak topi itu. Dia membuka tutup ini, membuka tutup lubang ini agar mengatur besar kecilnya. Nah, ini mesin sudah mulai panas, dia agak menutup ya, dia agak menutup. Kemudian yang kedua adalah berfungsi ketika AC menyala. Yang kedua, ketika AC menyala dia akan membuka, sedikit membuka agar tenaga mesin naik, kemudian tidak terbebani oleh AC tadi, karena kompresor AC adalah cukup berat bebannya. Nah, kompresor yang di bawah power steering itu ketika memutar dia akan menambah beban mesin, sehingga agar tidak terlalu berat dan tegangan listrik yang dihasilkan mesin ini agak tinggi, maka ISC ini menambahkan stasionernya sekitar dari 900 ke 1100, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dia berfungsi ketika lampu utama menyala. Nah, dia akan naik, akan saya contohkan ya. Nah, ini jika lampu utama saya nyalakan, dia akan naik sedikit RPM-nya di sini. Dia akan naik seperti ini, saya nyalakan 1 2 3. Nah, dia akan naik sedikit. Itu fungsi dari ISC juga. Ini saya matikan, dia turun. Nah, kalau tidak dibantu ISC tentunya dia akan drop ya, karena lampu utama cukup gede wattnya, kiri kanan 100 watt ya, kiri 50 kanan 50, jadi 100 watt. Maka harus dibantu dengan ISC agar tegangannya tidak drop. Kemudian yang AC ini contohnya, ketika ini saya nyalakan dan ini nyalakan ya, ini saya putar, saya fokus ke RPM, dia akan naik juga, tang ya, naik dikit ya. Saya matikan 1 2 3. Nah, dia akan turun. Nah, itu fungsi dari nomor 3-nya ya. Kemudian nomor 4-nya yaitu fungsi inti dari ISC, yaitu mengatur stasioner saat tidak digas. Nah, ini tidak digas ya. Kalau digas kan seperti ini saya toel ya. Di sini, nah ini tuas gasnya ini saya gas. Nah, ini yang membesarkan RPM adalah karena digas.
Kalau tidak digas seperti ini, yang berfungsi adalah ISC ini membuka sedikit ya, membuka sedikit sehingga udara dari sini, udara dari ini, nah ini suaranya, nah ini menghirup ya, ini lewat bypass ya, lewat sebelahnya. Kemudian dari bawah ini, bawah kupu-kupu ini ada lubang kecil, jadi dari sini kemudian melewati kupu-kupu bypass ya, masuk ke bawah kupu-kupu itu, dikendalikan oleh ISC. Nah itu adalah keempat fungsi ISC beserta kabel-kabelnya ini. Jadi per kabel ini berfungsi sendiri-sendiri teman-teman. Ada yang ketika AC nyala dia bekerja, ada yang ketika lampu nyala dia bekerja, dan ada warming up. Jadi keempat kabel ini berfungsi sendiri-sendiri menurut sensor yang dibaca mobil ini, kemudian masuk ECU dan diperintahkan ke sini. Selanjutnya cara membuka ya, membersihkan, dan nanti cara ngeceknya aja, ngecek secara simpelnya dulu. Jadi kita harus matikan mesin dulu. Selama sensor ini kita cabut, jangan di kontak on nanti biar tidak timbul alarm. Mesin kita matikan dulu. Kemudian boleh kita buka di sini ya, baut ini kedua. Hati-hati jangan sampai terjatuh ya, ini bautnya. Sambil dipegang boleh. Ini satu, kemudian yang atas ada satu juga. Diambil pelan-pelan. Di dalam suruh kontak on coba. Nah kemudian kita lepas. Nah ini ada hasilnya juga ya. Ini dia mau bergerak ya, seperti ini ya, kotor sekalian. Nanti kontak off, dibersihkan. Kontak on lagi. Selanjutnya cara pengecekan secara sederhana dulu ya, caranya seperti ini. Ini harus dua orang ya, jadi di kontak on dan kontak off sambil kita pegang di sini. Nah dia kalau kontak off dia akan menutup seperti ini ya, dia akan keluar maksimal. Setengah mati atau gimana bisa diketahui dengan cara ini. Intinya ketika dia di kontak on ataupun off dia bisa bergerak, berarti itu masih hidup ISC nya ya. Berarti mungkin bisa kotor atau kurang pas saja, di lubangnya banyak kerak sehingga mempengaruhi performa dari ISC itu. Kemudian di sini saya akan membuat tutorial cara membersihkannya ya. Oke, cara membersihkannya seperti ini teman-teman. Kita harus dua orang, yang satu di luar ya, yang satu di dalam. Coba di kontak on. Nah kontak on sambil dipegang ini, kemudian di kontak off ini ditekannya sedikit aja. Nah perhatikan, lagi di kontak on, kemudian kontak off, pencetnya sedikit aja. Nah ini sudah terlepas seperti ini ya, jadi harus dua orang. Kontak on off dua kali ini sudah bisa dibersihkan dan dikasih setempet ya, yang alurnya ini biar tidak ada bunyi kretek-kretek ketika kita menyalakan atau mematikan mesin. Bagian ini kita kasih setempet, dicelupkan seperti ini aja cukup. Kemudian cara pemasangan seperti ini ya, ini misal sudah dibersihkan, tinggal kita paskan lagi coakannya ini.
ini harus 2 orang ya. Kemudian untuk pemasangan ini kan tidak bisa ya teman-teman. Ini akan nabrak di sini. Caranya seperti ini, perhatikan. Kontak on. Kemudian kontak off 1 kali ya, sambil ini ditekan agak kuat. Nah, ini 1 kali lagi di on kan, on. Off 1 kali lagi, ini ditekan agak kuat. Nah, ini sudah masuk, sudah bisa dipasang teman-teman. Jadi kalau tidak di on off 2 kali, ini tidak bisa masuk ke sini, bautnya akan nabrak. Jadi nanti setelah terpasang pun kita on off 2 kali biar ini ngeriset ke tempat semula. Jadi tonjokannya biar pas dengan rumahnya. Saya kira paham ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau tidak di skip ya, saya kira paham dengan video ini teman-teman. Tinggal kita baut lagi. Dengan catatan tadi pas soketnya dicabut, jangan di kontak on, nanti biar tidak timbul alarm. Kalau cuma ini misalnya ISC nya yang dicabut tapi soketnya tetap nempel di ISC, tidak masalah ya. Yang menimbulkan alarm adalah ketika soketnya tidak nempel di ISC nya. Nah, setelah baut terpasang dan soket terpasang, tentunya harus kita reset. Caranya seperti ini. Tinggal kita kontak on dan off 2 kali. Ini saya kontak on sampai berdengung, tidak perlu di starter. Kemudian dimatikan. Tunggu sebentar biar dia ngeriset di posisi semula. Kemudian kontak on lagi. Ini ya kontaknya. Tunggu sebentar, matikan lagi. Nah, ini sudah mereset di posisi semula, maksudnya pas dengan lubang yang ada di intake ya. Oke, lanjut kita akan starter hasilnya. Nah, normal ya. Oke teman-teman, seperti itu cara membersihkan, mereset dan fungsi-fungsi dari TPS mobil Avanza Xenia tahun 2011 ke bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.